yang menjadi pembahasan kita, mengapa Anda tidak melakukan sunat dan Anda mengikuti ajaran siapa? Paulus ataukah ajaran Yesus? Nah, karena dalam ajaran Yesus sendiri jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa, bentar ya, saya tampilkan datanya ya. Ajaran Yesus sendiri, Yesus mengatakan seperti ini. Sebentar. Ya, saya perlihatkan dulu ya. Saya share screen ya. Silakan. Di masa Paulus itu ada pertentangan Paulus dan murid-murid. Nah, baca ini. Beberapa saat datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa. Yesus sendiri disunat karena diwariskan oleh Musa. Hukum, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, Yesus dapat diselamatkan karena dia disunat. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Nah, Paulus ini melawan dan membantah. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem dan membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya. Ya, orang Farisi ini menjadi percaya kepada yang benar ya. Datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa setelah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah akan mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Nah, di sini kita sudah bisa membaca ketika di Antioquia, Paulus bertentangan juga dengan orang-orang yang sudah mengenal hukum Musa di sana. Di Yerusalem, Paulus juga bertentangan terkait soal sunat ini. Nah, dari hukum ini, yang pertama ini tentang sunat. Nah, Yesus sunat mengikuti hukum sebelumnya. Nah, mengapa Anda tidak melakukan sunat? Dan menjadi pertanyaan, apakah Anda mengikuti ajaran Yesus dan para murid 12 lain sebagainya, atau mengikuti ajaran Paulus ini? Silakan. Baik, jadi langsung saya komen di chat itu ya. Jadi saya tampilkan apa yang Bapak bacakan tadi di ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu kata orang, menurut adat, burung menurut firman Tuhan. Jadi orang Yahudi memang perjanjian sunat itu sudah saya katakan tadi di Kejadian 17 ayat 10, 11, 12, perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham
semua laki-laki harus disunat pada hari ke-8. Sampai sekarang, itu perjanjian kekal untuk keturunan keturunan Abraham dan Ishak. Kalau Ismail kan udah 13 tahun baru sunat. Abraham disunat pada 75 tahun. Tetapi Ishak itu pada usia 8 hari. Yesus sunat usia 8 hari. Paulus disunat usia 8 hari. Yohanes disunat pada usia 18. Karena mereka itu orang Yahudi. Jadi kalau Bapak tampilkan di Kisah Rasul 15 ayat 1, itu jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat, bukan menurut perintah Tuhan. Ya, oke? Yang kedua, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Ya, pendapat mereka pertama adalah sunat menurut adat istiadat. Itu adat ya. Jadi itu yang ditentang. Bukan firman yang ditentang, bukan ajaran Yesus. Tidak ada Yesus berkata sunat pada hari ke-8. Ya. Tetapi ayat 2, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ayat 4. Setiba di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Perhatikan Pak, orang Farisi yang berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Jadi bukan Tuhan yang mengatakan. Saya baca ulang di ayat 5, Kisah Para Rasul 15 ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini perkataan orang Farisi, Pak, bukan perkataan Yesus. Ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kepadanya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kita. Ini pendapat Petrus, murid Yesus yang pertama dari 12 itu. Ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun kita sendiri? Ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ini masih perkataan Petrus ya. Ayat 12. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarlah aku. Yakobus ini adalah murid Yesus yang pertama dari 12 orang itu. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya. Simon itu maksudnya Simon Petrus.
Saya ulang, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang dilakukan semuanya, yang telah diketahui dari semula. Ayat 19, sebab itu aku berpendapat. Ini pendapat Yakobus. Ini ya, dengar, pendapat Yakobus, murid Yesus yang pertama. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan dari berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberikan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di Coba rumah berapa ibadat. itu? Ayat berapa itu? Ayat 21. Tentang perkataan Paul, Masih Kisah ya, Rasul perkataan 11 ayat 20. Yakobus tadi. Ah? Coba tampilkan, share. Kisah para Rasul Kisah 15 Rasul. tadi, ayat 1 sampai sebentar, Simon. Ayat 13 mulai, Pak. Ayat 13. Kisah para Rasul 15 ayat 13. Saya bacakan ayat 1 sampai selesai, Pak. Jadi satu perikop itu kita tuntas bahas. Jadi ini diskusi, ada Yakobus, ada Petrus, ada Paulus, ada Barnabas. Murid Yesus yang pertama itu kan Simon, Petrus, dan Yakobus ada di sini dalam konteks diskusi ini. Ya, Pak Awi, tolong Kisah Rasul 15 ayat 13 mulai sampai habis kita baca ya. Sampai tuntas. Jadi bukan asal comot satu ayat. Dapat, Pak? Atau kalau saya share screen takutnya apa? Boleh saya share screen? Sebentar, boleh. Kalau yang mau share screen silakan. Layar, oke, soleh. Oke, saya mulai share screen-nya. Mudah-mudahan sinyal saya bagus. Biasanya share screen itu selalu terganggu. Atau Bang Iwan yang bantu share screen kan? Kalau Pak Adi ini. Boleh. Oh, ya. Silakan. Supaya jangan terganggu sinyal saya, yang lain share screen. Iya. Kisah para Rasul 15 ayat 13 mulai. Tuh, sudah. Oke, makasih. Saya baca ulang. Kisah para Rasul 15 ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Yakobus ini adalah murid Yesus yang pertama dari yang 12. Kata Yakobus, hai saudara-saudara, dengarlah aku. Dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sampai meneguhkan jemaat di situ. Ini satu perikop yang menjadi pertanyaan Bapak tadi di ayat 1 adalah orang itu harus disunat menurut adat istiadat yang diarusi Musa. Itu yang dikatakan oleh orang, bukan dikatakan Tuhan, Pak. Jadi orang tadi berpendapat, siapakah yang mengikut, yang melakukan ajaran Yesus? Pauluskah? Itu kan pertanyaan Bapak. Sementara kita bahas tuntas, yang Bapak tampilkan itu kan kata orang, bukan kata Tuhan. Demikian Bapak. Oke, baik ya. Pertama kita lihat dulu sunat ini dari kata orang atau perintah siapa ya. Kita akan lihat tentang sunat ya. Bisa terlihat nih Pak Awi? Iya, tampil. Terlihat.
Nah, nah, apakah ini hanya bagi keturunan Abraham? Kelihatan nih, Pak Awi, Kejadian 17. Iya, ya, kelihatan. Lanjut, lanjut. Oke, nah kita lihat sunat ini. Apakah hanya kata orang? Ya, lagi Abraham, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu harus memegang perjanjianku, engkau turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dikerat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ya, ini setiap laki-laki antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Itu pertama. Jadi bukan hanya dari keturunannya, tetapi orang yang dibeli pun dari salah seorang asing yang tidak termasuk keturunanmu itu juga harus disunat. Nah, orang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli untuk uang harus disunat, maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Nah, perjanjian yang kekal hari ini tentu kita lihat keturunan Abraham ini, kita lihat dulu Bani Abraham, anak tertua siapa. Nah, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Nah, di sini dikatakan orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, bukan dari keturunanmu. Tetapi siapa saja orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Ya, bukan dari keturunanmu ya. Nah, siapa yang pertama kali disunat? Nah, kita lihat di sini. Uh, Setelah Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Jadi keturunan Abraham yang pertama kali menerima tanda sunat ini, ya kita lihat berikutnya ya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, yang menerima tanda perjanjian ini yang pertama adalah Ismail, anaknya. Tetapi bagi kami, Ismail dan Ishak itu tidak ada permasalahan karena keduanya adalah nabi utusan Allah dan keduanya juga disunat. Dan hari ini kita melihat berdasarkan kejadian 17:7 ini, perjanjian kekal ini, maka siapakah keturunan Abraham hari ini yang memegang teguh tentang perjanjian ini? Yang pertama tentu orang Islam hari ini, baik bukan keturunan Nabi Ismail, mereka melaksanakan sunat sampai hari ini. Dan orang-orang Arab yang beragama Islam mayoritas juga disunat. Nah, orang-orang Yahudi yang mereka juga bersunat hari ini karena keturunan Abraham. Nah, orang Kristen ya tidak bersunat karena mengikuti ajaran Paulus. Nah, tetapi bedanya Islam sama orang Yahudi, ya Bani Israel mengingkari Rasul-Rasul termasuk Isa Al-Masih dan Muhammad SAW, walaupun mereka bersunat. Nah, jadi jelas saya di sini bahwa sunat ini adalah perintah Allah, bahkan orang yang tidak bersunat harus dilenyapkan di antara bangsa-bangsa. Oke, selanjutnya kita pindah kepada kisah Rasul 15 tadi. Ya, perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya saya sudah baca semua ini, tapi tidak apa-apa ya. Di sini kita lihat perbedaan ya Paulus di Antioquia
Ya, di sini perhatikan. Ya, orang-orang yang bersama-sama waktu itu, ya karena tidak disebutkan 70 murid itu siapa namanya, ya bisa saja yang memiliki kontroversi di sini, ya, yang mengatakan di situ jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ini memang menurut Anda hanya perkataan orang. Nah, orangnya siapa tidak juga dituliskan namanya. Ya, para murid yang diutus 70 tadi adalah 70 orang yang diutus oleh Yesus ketika Yesus masih hidup bersamaan dengan Yesus. Jadi mereka juga mengetahui hukum-hukum yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, disinilah pertentangan Paulus. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka. Nah, perlawanan Paulus ini seterusnya Paulus pergi ke Yerusalem. Ya, kita baca ya. Ya, ayat 5. Tetapi beberapa orang golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ini jangan menyepelekan orang-orang Farisi ini karena di sini orang Farisi sudah menjadi percaya kepada ajaran yang benar. Karena mereka juga tahu bahwa orang yang tidak disunat di antara bangsa-bangsa harus dilenyapkan. Nah, di sini orang Farisi lebih banyak dari Paulus. Makanya saya tanya, kamu mengikuti ajaran Paulus atau ajaran Yesus dan orang-orang banyak ini yang setelah ini percaya? Nah, maka bersidanglah rasul-rasul penatua dan membicarakan soal itu. Nah, kemudian berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Nah, Petrus ini paling punya otoritas. Hai saudara-saudaraku, hai saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah, apakah Injil Petrus ini sama pemahaman dengan ajaran Paulus ini yang jelas-jelas menentang? Nah, ini makanya saya tanyakan, Anda mengikuti Yesus dan murid-murid yang banyak ini atau mengikuti ajaran Paulus? Nah, ayat ke-13 tadi, karena Anda sudah bacakan, tetapi saya menyimak sejak awal. Setelah Paulus Barnabas berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, perhatikan perkataan Yakobus. Yakobus tidak mengatakan sama pendapat dengan Paulus. Ya, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan, Simon kan Petrus. Dia sependapat dengan Petrus bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan supaya orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, di sini tidak dijelaskan kesulitan apa, bukan berarti di sini membolehkan tidak mewajibkan sunat. Jangan dijadikan dalil. Ya, tetapi kita harus menulis, perhatikan ya, kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat. Nah, ini sampai sekarang di zaman Yesus sudah tidak ada, Yakobus ini taat kepada hukum Sabat, tidak melaksanakan ibadah hari Minggu. Maka ini saya tanyakan tadi, Anda mengikuti ajaran para murid Yesus, Yakobus atau Paulus?
Nah, ini perhatikan selanjutnya ya. Ini jangan lupa. Ini sebentar ada hubungannya dengan kisah Rasul selanjutnya. Perhatikan ya. Tetapi kita menulis pada mereka untuk menjauhkan diri dari makanan dicemarkan berhala-berhala. Kita lihat ya di kisah Rasulullah 1. Nah, Rasulullah 1 terkait itu. Perhatikan. Sini kisah Rasulullah 1, perikopnya pertemuan Paulus Yakobus di Yerusalem. Ayat 18, pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam pada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mereka mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, mereka ini bukan menuhankan Yesus, tapi rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau. Siapa engkau di sini? Nah, engkau di sini Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang-orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Nah, karena hukum Musa ini seperti yang diajarkan kepada Anda sebagai adat istiadat. Itulah pemahaman yang sampai kepada Anda. Nah, untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, adat istiadat ini jangan dianggap ajaran manusia. Sesuatu perintah dilaksanakan berulang-ulang itu menjadi kebiasaan, menjadi adat. Tetapi itu perintah Tuhan yang sunat tadi. Nah, ayat 22 ditanya, jadi bagaimana sekarang kau Paulus? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan. Ini di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahbiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Kabar apa? Kabar menghapus hukum Musa, kabar melarang sunat. Itu yang diajak bertobat kepada Paulus. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, perhatikan, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada ajaran Paulus tadi yang menentang. Ya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan, bersembahkan pada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan pencabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dia dan mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bagaimana pentahiran akan selesai. Nah, di sini kelihatannya Paulus pertobatannya kembali kepada hukum Taurat, bukan menjadi Kristen. Nah, ayat 21-25 ini lebih jelasnya ada hubungan dengan ayat ini yang dijelaskan tadi di kisah Rasul 15 ini. Ya, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan, berhala-berhala dari pencabulan. Nah, ini serangkaian dengan peristiwa kisah Rasul 21 tadi, bahwa pengajaran Paulus tentang melarang sunat, lain-lain itu adalah suatu yang bertentangan dengan Yakobus dan orang-orang di Yerusalem yang telah kembali memelihara ini ya, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, mengapa mereka rajin memelihara hukum Taurat? Nah, karena sesuai dengan ajaran Yesus kepada mereka, di mana tertulis ini ya. Nah,
Kata Yesus kepada mereka, ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, Anda bisa lihat tadi kontroversi Paulus dan murid-murid Yesus. Paulus ketahuan menghapus hukum Taurat, melarang sunat. Nah, murid-murid Yesus mengikuti Yesus menjelaskan perintah-perintah hukum Taurat. Nah, di dalam kisah para rasul ini, perhatikan, ini jelas ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau, ya, perhatikan layarnya, biar saya jelaskan ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Ya, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Nah, baca di Kisah Rasul ini, seterusnya Paulus melakukan pensucian diri, ya, pentahiran. Paulus tidak melawan karena dia tahu apa yang dia lakukan bertentangan dengan Matius 5. Dibaca lagi Yesus dalam hukum Taurat, ya. Apa diajarkan Paulus ini ditegur oleh Yakobus dan murid-murid Yerusalem. Nah, kemudian ya Yesus ya sangat jelas dia melaksanakan hukum Taurat sesuai dengan dia menjabarkan Ulangan 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Di Markus 12:29, ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Jadi di sisi hukum, baik sunat dan ketaatan kepada Allah, dijabarkan oleh Yesus bahwa Yesus melaksanakan perintah hukum Taurat. Nah, tadi katakan bahwa orang Farisi itu hanya pernyataan orang Farisi, bukan pernyataan Tuhan. Nah, pernyataan Tuhan yang mana yang Anda masukkan? Sedangkan Yesus sendiri tidak menurut kehendaknya, tetapi menurut kehendak Allah yang mengutusnya. Nih, baca baik-baik ya. Aku berkata kepadamu, sungguh kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk memakan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu kehendaknya lah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutuskan. Kehendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, jadi Yesus itu berdasarkan kehendak daripada Allah. Nah, terkait dengan hukum Musa tadi yang Anda katakan sebagai adat istiadat, ya di sini Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Aku mau jadilah engkau tahir, pergilah pentahirkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu sejalan dengan apa yang diperintahkan Musa dengan yang terdahulu, karena Yesus tidak meniadakan hukum-hukum Taurat. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik, apakah yang harus kau perbuat untuk berhidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik?
Hanya satu yang baik, tetapi jika ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, bukan perintah Yesus. Nah, sunat tadi adalah perintah Allah. Nah, Anda tidak sunat mengikuti ajaran siapa? Itu jawab dulu. Anda tidak sunat mengikuti ajaran Yesus atau ajaran Paulus. Ya, silakan. Dibuka, Baik, Ming. terima kasih Pak. Jadi Bapak membaca, mengerti, memahami sendiri. Tapi perikop-perikop itu Bapak tidak pahami. Bapak baca di Kisah Rasul 15, tadi kan itu menurut adat. Adat dengan firman Tuhan tidak sama. Adat itu adalah kebiasaan di masyarakat. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Kisah Rasul 15 ayat 5. Coba Pak Awi tolong di screen. Kisah Rasul 15 ayat 5. Coba itu screen yang tadi lagi Bang Iwan, masih kembali ke Rasul. Beberapa orang golongan Farisi telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum. Itu kata-kata orang-orang Farisi, Pak. Ya, orang Farisi yang berkata, bukan Tuhan. Coba dibaca ulang. Kisah para Rasul 15 ayat 5. Ini bukan perkataan Tuhan, tetapi kata orang Farisi. Jelaskan? Jelaskan, Ya, Pak, orang di Farisi. ayat ini, ya, Anda tidak sunat mengikuti siapa? Mengikuti kata Paulus, apakah Paulus itu perkataan Tuhan atau bukan? Tuhan memberi penglihatan kepada Paulus atau memberi pengajaran, maka Paulus mengajarkan. Nah, Jadi berarti ini Anda masih zaman saya. Anda Sebentar, percaya kepada ajaran Paulus ini? saya jawab dulu, Pak. Oh, ya, Ini ya, silakan. Kisah Rasul 15 ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi gara-gara perkataan orang Farisi ini, timbullah sidang para rasul. Yang diikuti di dalam perikop ini, murid Yesus, Simon atau Petrus dan Yakobus dari murid dari yang 12 kontra Barnabas dan Paulus. Jadi gara-gara konteks ayat 5 ini timbullah sidang rasul-rasul. Pro dan kontra. Simon berkata, selaras dengan Yakobus berkata, jangan memberatkan orang dengan aturan adat istiadat leluhur kita. Coba saya ulang kembali untuk menerangkan konteks ini ya. Karena orang Farisi itu yang berkata, Pak. Jadi bukan Tuhan yang berkata. Gara-gara perkataan orang Farisi itulah di ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi harus Bapak pahami, Kisah Rasul 11 ayat 1 jelas berkata beberapa orang datang dari Yudea dan Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara kita di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat selamat. Seolah-olah adat istiadat yang diwarisi Musa itu yang menyelamatkan. Ya, menurut ini, jikalau kamu tidak disunat, seolah-olah sunat yang diajarkan adat istiadat yang diwarisi Musa, kamu tidak selamat. Itu ayat 1, Pak. Jadi ada komitmen, ada pendapat, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwarisi oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
gara-gara pernyataan ini di ayat 6 dikatakan bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Clear? Gara-gara perkataan itu ada sidang rasul. Perhatikan sidang rasul itu. Saya bacakan. Pak Awi tolong dibantu Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai selesai. Saya mau baca apa itu sidang mereka, apa pendapat Simon atau Petrus, apa pendapat Yakobus, apa pendapat Barnabas dan Paulus. Itulah sidang itu. Kita harus clearkan. Karena di sini kita harus pahami pernyataan yang mengatakan harus disunat itu menjadi sumber persidangan ini. Ayat 6 saya baca, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Itu membicarakan soal sunat, ya. Ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus. Baik, perhatikan, ini pendapat Petrus, murid Yesus yang pertama dari 12. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ini perkataan Petrus, ya. Ayat 8. Dan Allah mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Jadi Roh Kudus itu dikaruniakan kepada bangsa lain juga, sama seperti kepada Petrus. Ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu harus mental keluar dah. Mana dokter? Mental Terkeluar. terpental. Oke, sambung. Terus menyemak. Jadi gini, Bang Iwan, Ya. itu sudah saya tulis di chat itu. Ini ada Pak Dokter ini udah masuk. Ya, sebentar, saya baca terus. Aku terpental, Pak. Tolong dibantu lagi share screen tadi, Kisah Para Rasul 15 tadi, ayat 10, saya bacakan. Tadi kan gara-gara perkataan sunat itu, timbullah sidang itu. Yang bersidang di situ rasul-rasul dan penatua-penatua. Yang berbicara ada Petrus atau Simon, ada Yakobus, ada Barnabas, dan Paulus. Di ayat 10, saya ulang lagi. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, jadi ini Yakobus. Tadi Petrus berkata, diizinkan bicara Paulus dan Barnabas. Sekarang Yakobus. Yakobus murid Yesus yang pertama dari yang 12. Kata, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarlah aku. Simon telah menceritakan. Itu Simon itu artinya Petrus tadi. Bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan ramanya kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi. Sebab seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang yang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semua ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain,
yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicamarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Yang mau saya terangkan di sini, karena pernyataan orang-orang Farisi yang harus menyunatkan itu, maka timbul sidang para rasul itu. Jadi Bapak mengatakan tadi orang Farisi lebih mengetahui firman ketimbang murid Yesus. Salah. Orang Farisi di ayat 5 ini dengan berkata tadi, tapi beberapa orang Farisi telah menjadi percaya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Baik, Pak Awi, tolong dibantu saya screen Yohanes 3 ayat 1. Siapakah orang Farisi itu? Oke, Yohanes 3 ayat 1 mulai. Bisa Pak Awi? Ya, itu Pak Iwan sudah ya. Baik, saya bacakan ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini Farisi dan pemimpin agama Yahudi, dan dia pengajar Israel. Ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Engkau tidak mengerti hal-hal itu. Yang mau saya tampilkan di sini, Nikodemus itu seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pengajar Israel, tidak tahu firman Tuhan yang mengatakan dilahirkan kembali. Jadi artinya jangan mengatakan ini kitab orang Yahudi, yang lebih tahu orang Yahudi. Salah besar. Orang Yahudi dalam konteks ini pemimpin agama, seorang Farisi tidak tahu. Dan Yesus berkata, bagaimana kamu seorang pengajar Yahudi? Kamu yang mengajar pun tidak tahu apa yang kamu ajarkan. Jadi wajar orang-orang Farisi mengatakan harus disunat. Karena mereka itu disunat. Padahal mereka tidak tahu sunat itu perjanjian antara Allah dan Abraham pada hari ke-8. Makanya Yesus yang orang Yahudi itu disunat pada hari ke-8. Paulus disunat pada hari ke-8. Yohanes Pembaptis disunat pada hari ke-8. Dan Muslim menganggap bahwa mereka pengikut Yesus karena disunat. Yesus disunat hari ke-8. Apakah seorang Muslim itu disunat pada hari ke-8? Jadi jangan hanya katakan disunat. Harus tepat pada hari ke-8. Itu kekal. Karena Yesus, Paulus, Yohanes, karena orang Yahudi sunat pada hari ke-8. Lalu orang Yahudi, orang Farisi yang mengatakan harus disunat itu, Bapak bangga dengan orang Farisi. Orang Farisi ternyata tidak mengerti apa-apa. Orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, Nikodemus, pengajar Israel, tidak mengerti apa-apa. Dia mengajarkan, tetapi tidak bisa mengerti. Dan ayat-ayat yang Bapak tadi tampilkan itu, Bapak pahami salah. Kisah Rasul 15 ayat 1 itu jelas itu adat. Ajaran adat. Ajaran adat bukan ajaran Tuhan. Dan ayat 5 mengatakan orang Farisi yang mengatakan. Jadi orang Farisi mengatakan harus sunat. Makanya gara-gara pernyataan itu jangan membebankan orang. Itu kata Petrus dan Yakobus, Pak.
Tentang Matius 5 ayat 17-18 itu saya sudah beberapa kali diskusi ini, saya bacakan. Tolong Pak Awi ditampilkan Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Melainkan menggenapi, Pak, di garis bawahi. Ya. Jadi ini selaras dengan Lukas 24 ayat 44. Semua yang tertulis di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Jadi setelah digenapi di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Sebelum semua terjadi itu tanda kutip. Sebelum semua terjadi itu maksudnya sebelum digenapi. Setelah digenapi, maka itu sudah terjadi. Jadi, hukum yang pertama itu, hukum perjanjian yang pertama itu tidak sempurna atau bercacat. Kenapa? Karena mereka langgar. Karena perjanjian pertama sudah dilanggar, maka akan ada perjanjian yang baru. Ibrani 8 ayat 7, Ibrani 8 ayat 13. Lalu tadi Bapak menyinggung Markus 12 ayat 29. Yesus berkata Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Musa berkata Tuhan itu Esa. Bapak lupa, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi-nabi kepada Bani Israel. Musa salah satunya. Musa diutus kepada Bani Israel. Musa berkata, ulangan 6 ayat 4, Allah itu Esa. Tetapi pada zaman akhir, Allah mengutus anaknya. Makanya Yesus berkata di Markus 12 ayat 29, Allah itu Esa. Karena Musa ditolak pada perjanjian lama, Yesus diutus mengatakan lagi apa yang dikatakan. Pada zaman dahulu, Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah mengutus para nabi. Tetapi semua nabi-nabi itu ditolak. Yeremia 7 ayat 25 dan 26. Semua nabi-nabi itu ditolak. Karena semua nabi-nabi ditolak, akhirnya Yesus diutus. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Seorang perempuan yang dimaksud itu Lukas 1 ayat 30 sampai 33, Maria akan melahirkan seorang laki-laki bernama Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Jadi yang dilahirkan Maria itu adalah anak Allah. Ibrani 1 ayat 8, Allah berkata bahwa anaknya itu adalah Allah. Jadi pahami firman Tuhan itu menurut konteks dan perikopnya. Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai masa Yohanes. Kenapa? Karena Matius 11 ayat 13, karena semua nubuatan para nabi dan hukum Taurat berlaku sampai Yohanes tiba. Ya, jadi nabi-nabi yang bernubuat itu berakhir masa mereka, baru masa Yohanes sampai sekarang sama murid-murid Yesus yang berlaku. Jadi hukum yang pertama itu udah berakhir, Pak. Jadi kalau Bapak masih ingat sama kita Orde Baru sama Orde Lama. Orde Lama itu udah berakhir, Pak. Baru Orde Baru. Jadi hukum-hukum yang lama sudah digantikan dengan hukum-hukum yang baru. Jadi kalau Bapak masih tetap memakai hukum-hukum yang lama, sementara hukum-hukum yang baru sudah ada, maka Bapak itu tidak melakukan apa yang dikatakan yang baru. Jadi orang Farisi masih tetap memakai hukum Musa. Sementara itu masih berlaku sampai pada Yohanes. Setelah Yohanes itu makanya dikatakan Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang.
setelah Kristus datang, hukum Taurat itu bukan penuntun. Lukas 16 ayat 16 tadi berkatakan hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku pada zaman Yohanes. Dengan matinya Yesus di kayu salib, ia membatalkan semua aturan peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Jadi aturan-aturan yang dilapa itu adalah aturan-aturan di kitab Imamat 1, 2, dan 3 sampai 7. Jika ada orang berdosa, maka dia harus membawa hewan ternak kepada imam, maka imam itu akan mengorbankan hewan ternak itu untuk mengampuni dosa. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah bayangan yang akan datang. Anak domba yang bisa menghapus dosa, Yohanes 1 ayat 29, lihat, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi aturan peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum Taurat itu sudah batal, Pak. Tetapi inilah yang ditentang oleh orang Farisi. Dan pemimpin agama adalah orang Farisi. Pemimpin agama Yahudi adalah Nikodemus, pemimpin Farisi, pengajar Israel, tidak mengerti. Jadi seorang pemimpin agama yang mengajari agama tidak mengerti apa yang diajari. Wajar mereka menyalibkan Yesus. Demikian, Pak. Oke, baik ya. Jadi tadi sebenarnya saya sudah jelaskan, kita fokus soal sunat ini. Ya, terkait dengan pernyataan tadi, saya ulangi tapi saya tidak panjang-panjang lagi. Terkait dengan sunat ini ya. Nah, perhatikan. Terkait dengan sunat tadi di kisah kisah Rasul berapa tadi ya? 15. Ya, tadi Anda mengatakan mereka bersidang gara-gara tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Nah, Anda mengatakan gara-gara ini mereka bersidang. Sekali lagi, mereka bersidang ini karena diawali dari beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, ya, di Antioquia ya, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, orang-orang di Antioquia ini datang, yang jelas mereka mengenal juga namanya pengajaran Injil dan mengatakan jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak diselamatkan. Makanya saya tanya tadi, 70 murid yang diutus itu siapa saja? Nah, Anda tidak bisa menyebutkan. Maka orang-orang Antioquia ini yang mengenal ajaran Yesus itu mengatakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diajarkan Musa, kamu tidak diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat pergi kepada Rasul Penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan. Nah, karena peristiwa itu mereka ke Yerusalem membicarakan persoalan. Nah, ketika di Yerusalem ternyata orang Farisi yang menjadi percaya ini menyatakan hal yang sama. Jadi Paulus ketika di sini kontroversi dengan beberapa orang dari Yudea, mengatakan bahwa menurut adat istiadat diwariskan Musa. Jadi ini sekali lagi, ini adat bukan berarti tanpa dalilnya. Mengapa orang dari Antioquia, dari Yudea ini, dan orang Farisi yang telah percaya ini mengatakan ini? Karena ada dalilnya. Dalilnya ada dalam kisah Rasul, dalam Kejadian 17 ini. Ya, dalam Kejadian 17 ini dijelaskan dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Jadi sekali lagi,
hukum-hukum ini memang menjadi kebiasaan yang selanjutnya disebut sebagai dalam bahasa terjemahan adat istiadat. Ya, contoh, kalau Anda seorang pegawai pemerintah, Anda setiap hari diperintahkan pimpinan datang jam 7. Selama hidup Anda datang jam 7 itu menjadi kebiasaan Anda, dan kebiasaan itu menjadi adat sebagai seorang pegawai yang melaksanakan perintah itu. Nah, adat itu ada dalilnya, dan dalil adat Musa itu ini adalah perintah Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi, Anda tidak sunat mengikuti ajaran siapa? Anda tidak jawab. Nah, kalau orang Farisi dan orang dari Yudea ini, ya mereka ada dalilnya. Dalilnya yaitu perintah Tuhan yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, ini ya orang Yudea ini. Dan mereka hidup lebih dekat di zaman Yesus. Baik orang Yudea dan orang Farisi. Nah, saya menanyakan kepada Anda tidak sunat mengikuti ajaran siapa? Apakah ajaran 12 murid ini Yesus dan 70 murid itu bersama Yesus? Atau Anda ikut bersama Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, membantah pendapat mereka? Sebenarnya itu aja yang saya tanya. Anda ikut para murid ini dan mengikuti Yesus sunat sesuai dengan perintah kepada Ibrahim, atau Anda ikut Paulus melawan dan membantah? Nah, terkait umur, ya sekali lagi, umur sunat, ya Ibrahim itu sunat umur sudah puluhan tahun. Nih baca ya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Nah, di sini umur tidak dibatasi. Nah, kalau umat Yahudi ada pembatasan umur, yaitu syariat bagi mereka. Tetapi umat Islam, ya melaksanakan khitan ketika umur 8 tahun boleh, melaksanakan khitan ketika akhir balik, ya boleh. Ya pertanyaannya, kamu tidak sunat mengikuti siapa? Itu yang saya ingin tanyakan tanpa Anda panjang lebar. Apakah Anda mengikuti Paulus dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu? Nah, itu yang saya tanyakan. Nah, terkait tadi Farisi, Anda katakan tidak tahu apa-apa. Nah, ini sayangkan ya. Memang Farisi ini terbagi mazhabnya beberapa golongan. Ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, ini Farisi yang sudah percaya ini, berarti mereka sudah percaya bahwa inilah kebenaran. Dan Paulus pun melawan mereka. Nah, kamu ikut siapa? Nah, kita lihat orang Farisi menurut Anda tidak ya anggaplah orang bodoh ya. Saya setuju dengan Anda itu, Farisi orang bodoh. Nah, Kisah Para Rasul 236. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka yaitu tampak golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Nah, di sini Paulus orang Farisi. Nah, apakah Paulus termasuk orang yang tidak tahu apa-apa menurut kamu tadi? Ya, sedangkan dalam kisah itu Yakobus, ya perhatikan baik-baik ya, di mana perjumpaan Paulus dengan para murid di Yerusalem. Nah, artinya Paulus kontra dengan mereka. Itulah yang saya tanyakan, Anda mengikuti Yesus atau mengikuti Paulus ajarannya? Nah, saya baca sekali lagi dengan jelas tadi ya di Paulus di Yerusalem. Bentar. Jadi sunat itu dalilnya jelas. Ada perintah. Nah, ini ya. Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan semua rajin memelihara hukum Taurat. Nah, tadi Anda katakan ketika Yesus mati di kayu salib,
hukum Taurat batal. Nah, ini pertanyaan juga, Anda itu mengikuti siapa yang membatalkan hukum Taurat? Apakah ada pernyataan Yesus membatalkan hukum Taurat atau itu pernyataan dari Paulus? Tunjukkan dalilnya bahwa hukum Taurat itu batal dari siapa? Catat ini, dijawab setelah ini ya. Tunjukkan datanya. Yang membatalkan hukum Taurat itu apakah ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Dua ya. Tunjukkan itu. Nah, di sini ketika itu para murid masih ada, saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal dalam bangsa-bangsa untuk melepaskan hukum Musa dan mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, jangan hidup syariat kita. Nah, ini jelas. Justru Paulus diajak melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah, di mana Kristen yang membatalkan hukum Taurat menurut Anda tadi ketika Yesus disalib mati? Di sini Rasul Paulus ditangkap. Ya, sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolonglah ini orang yang mana-mana mengajar semua orang menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang dia membawa orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Nah, mereka orang-orang Yerusalem, para murid setia itu masih beribadah di bait suci. Nah, itu yang saya tanyakan. Ya, tadi Anda tidak sunat mengikuti ajaran Tuhan dan para nabi, atau Anda ikut menentang bersama-sama dengan Paulus. Nah, itu dijawab. Dan kedua, hukum Taurat batal ketika Yesus mati, itu pernyataan siapa? Apakah pernyataan Yesus atau Paulus? Nah, itu yang harus Anda jawab. Nah, jadi jelasnya dalilnya. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu ada hubungannya dengan ini. Ya, coba perhatikan ya. Makanya saya tanyakan, tolong dijawab ini. Ya, dalam Matius 5 ayat 17. Sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelumnya semuanya terjadi. Makanya wajar ketika Paulus ke Yerusalem, ya dia ditangkap, diseret, keluar dari bait suci karena mereka sana melihara hukum Taurat sesuai ajaran Yesus. Nah, di sini ajaran Paulus, perhatikan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena oleh iman pada Yesus Kristus. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, di Galatia 2:16, Galatia 3:24 ayat 24-25, Roma seterusnya. Nah, di sini perbedaannya, dan perhatikan ini. Nah, Anda mengikuti Yesus atau ajaran Paulus. Itu saja yang Anda jawab. Diingat-ingat itu. Nah, selanjutnya apa lagi tadi ya? Tentang Pak, kalau boleh kita satu-satu ayat dulu. Satu ayat kita apa, langsung saya jawab. Nanti terlalu banyak ayat tapi lupa jawabnya. Gimana? ya. Kita Ya, mulai boleh. dari mana? Dari kisah 15 kita nggak sepakat di sini. Ya, jadi artinya ada menganggap kalau mau selamat harus disunat. Itu pertama. Yang kedua, tadi Bapak tanya, perintah siapa yang saya ikuti, kenapa saya tidak disunat? Saya tanya, Ya. di mana Yesus berkata harus disunat? Jawab, Pak. Enggak, yang saya tanya, Anda tidak disunat, ya kan jelas Yesus bersunat, karena Yesus sendiri mengatakan, tidak akan lenyap hukum Taurat satu iota pun sebelum langit itu hilang. Nah, makanya Yesus itu sunat. Jadi saya Jelas terangkan sunat dia dulu mengikuti, atau hukum Taurat dia dulu kita bahas. Satu-satu, Pak, satu-satu. Sunat dulu atau hukum Taurat dulu kita ya bahas. sunat kan termasuk di dalam kitab Tauratnya orang Yahudi. Dan Yesus pun melakukannya. Nah, Anda yang tidak sunat ini, Anda mengikuti siapa? Apakah Baik. Yesus atau Paulus? Itu Saya saja. jawab, Pak. Pak. Jadi sunat itu bukan hukum Taurat. Sunat sudah ada sebelum hukum Taurat turun. Jadi gini, maksud saya sunat itu tertulis di dalam kitab Taurat. Apakah Sefer Beresit atau Kejadian bukan Taurat? Menurut orang Yahudi. Ya, kalau kami Kita tidak bicara mengimani itu bahwa itu Taurat lagi. sunat itu sudah ada sebelum ada hukum Taurat. Iya, tertulis di mana? Di kitab apa sunatnya orang Yahudi itu?
Baik, baik, saya terangkan. Hukum Taurat turun ketika Tuhan memberinya kepada bangsa Israel melalui Musa. Sebelum Musa lahir, hukum Taurat itu, bukan, sebelum Musa lahir, sunat itu sudah ada perintah kepada Abraham. Makanya Su bilang bahwa sunat itu bukan hukum Taurat. Nah, Karena kan hukum saya Taurat tanyakan, baru ada. saya paham itu, saya paham. Jadi Saya yang menjadi, tanya tentang ya, cerita kejadian 17 tadi tertulis di kitab apa? jadi jadi gini. Jadi Kitab apa? Musa itu menulis kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa itu ada Taurat 5 Musa itu kitab. apa-apa? Itu kitab Taurat Musa, bukan hukum Taurat. Iya, Hukum di Taurat kitab Taurat itu Musa itu ada yang tertulis 10. apa-apa? Kitab Taurat Musa itu terdiri dari 5 kitab. Hukum hukum itu ada hukum moral, ada hukum Tuhan, ya. Jadi hukum Taurat yang dimaksud itu Taurat, ya, bisa firman Tuhan sepanjang Perjanjian Lama. Kitab Taurat itu kitab yang ditulis Musa. Hukum Taurat yang 10 itu Tuhan menulis langsung di loh batu. Itu hukum 10. Jadi Bapak harus terangkan dulu sunat yang kita baca yang tertulis di kitab Kejadian itu sudah ada sebelum hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi pilah-pilah Pak konteksnya, ya, jangan disamakan semuanya. Sama seperti orang Muslim bilang setiap membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu Paulus. Padahal jelas-jelas Matius yang menulis dibilang Paulus. Lukas yang menulis dibilang Paulus. Jadi kalau Bapak bahas sunat, itu bukan hukum Taurat yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi sebelum Musa lahir sudah ada sunat, Pak. Bisa terima, Pak? Ya, Iya, makanya itu dibilang saya itu ada. paham. Nah, Iya, kalau itu saya Bapak paham, paham. Nah, sekarang itu Bapak paham itu tertulis, hukum itu, sunat itu tertulis di mana? Di kitab Musa yang bernama apa? di Kejadian. Ya, itu kitab Taurat menurut Anda bukan? Kitab Taurat dengan hukum Taurat beda, Pak. Ya, itu kitab Taurat bukan? Ya, kitab Taurat memang, Masa tapi bukan hukum Taurat. Ya, kitab sesuatu Taurat yang dengan hukum tertulis dalam kitab Taurat, apakah itu bukan hukum Taurat? beda, Pak. Jadi yang Nah, saya dimaksud tanya, hukum Taurat, makanya sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, itu bukan hukum Taurat. jadi Perjanjian Lama itu berisi sejarah, berisi silsilah, berisi hukum-hukum, Enggak, berisi bukan itu saya nubuatan. tanya. Saya tanya, sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat, itu bukan hukum Taurat. Sesuatu yang tertulis di hukum Taurat ya hukum, tapi di kitab Taurat Ya, bukan yang cuma tertulis di hukum. kitab Taurat itu tertulisannya bukan semuanya hukum Taurat. Bukan semuanya hukum. Oke, Ada silsilah, ada ya. sejarah. Oke, dicatat ya. Berarti yang Catat. tertulis di Ya, kitab Taurat tidak semuanya berarti hukum Taurat. bukan. Nah, Karena hukum sekarang Taurat yang itu saya kan, tanya tadi, ya, ya, Anda tidak bersunat. Saya tanyakan, Anda mengikuti perintah Tuhan, Yesus, atau Paulus?